Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para sahabat Klinik Doa Ibu dimanapun berada. Nah, pada kesempatan malam ini saya ingin menjelaskan tentang topik placenta previa atau plasenta yang letaknya di bawah. Nah, ini merupakan salah satu topik yang saya pikir menarik dan perlu kita ketahui bersama. Karena kalau ini dialami oleh para ibu-ibu yang sedang mengalami kehamilan, informasi ini nanti mudah-mudahan akan bermanfaat ya untuk para sahabat dimanapun berada. Nah, plasenta itu sebenarnya merupakan suatu organ yang merupakan perantara yang memberikan aliran darah ke bayi, menyalurkan darah, nutrisi maupun oksigen dari ibu ke bayi. Nah, normalnya plasenta ini letaknya memang pada awal kehamilan dia bisa di mana saja dan sering dibawa di dekat jalan lahir. Tetapi seiring dengan membesarnya rahim, seiring dengan membesarnya usia kehamilan, biasanya plasenta ini akan bergeser, tertarik ke atas, ke bagian rahim bagian atas, dan tidak menutupi jalan lahir. Dan ini penting sekali, karena jika plasenta ini tetap menetap di bawah sampai usia kehamilannya matang atau sampai usia kehamilannya tua, maka si bayi ini akan kesulitan untuk bisa lahir karena jalan lahir terhalang oleh plasenta. Nah, biasanya bisa dilakukan operasi seksio sesaria kalau memang dia tetap menetap di bawah. Nah, gejala yang biasa dialami oleh seorang ibu yang mengalami plasenta letak di bawah itu, yang pertama sekali adalah mengalami perdarahan. Adapun sifat perdarahannya itu biasanya berulang dan dia darahnya segar, encer, dan tidak ada rasa nyeri. Nah, itu dia merupakan tanda khas adanya plasenta yang berimplantasi atau menempel di bagian bawah rahim. Kemudian dikatakan placenta previa ataupun plasenta yang menempel di bawah itu jika usia kehamilan sudah 28 minggu atau lebih. Karena kalau sebelum 28 minggu biasanya seperti saya katakan sebelumnya, plasenta itu masih bisa bergeser naik ke atas seiring dengan membesarnya rahim dan membesarnya usia kehamilan. Nah, sering sekali kelainan plasenta yang melekat di bawah ini dibarengi juga dengan adanya kelainan letak bayi. Jadi kalau misalnya si bayi letaknya melintang atau menyungsang, kita harus hati-hati. Jangan-jangan plasentanya ini meletak di bawah. Ya. Beberapa faktor penyebab yang dapat menyebabkan seorang ibu hamil mengalami kondisi plasenta yang melekat di bawah, diantaranya yang pertama adalah faktor umur. Jadi dikatakan ibu hamil yang berusia 35 tahun atau lebih merupakan ibu hamil yang termasuk dalam kelompok yang rentan mengalami placenta previa atau plasenta melekat di bawah. Kemudian kebiasaan merokok dan menggunakan narkotika merupakan kebiasaan yang juga meningkatkan risiko plasenta nanti melekat di bawah jika ibu mengalami kehamilan. Kemudian nah, ini salah satu faktor yang paling sering kenapa plasenta itu sering di bawah itu adalah adanya riwayat operasi, baik operasi seksio ataupun operasi pada rahim lainnya, misalnya operasi miom ataupun adanya riwayat kuret. Nah, ini merupakan salah satu faktor risiko yang memang sering menyebabkan kenapa seorang ibu hamil mengalami plasenta melekat di bagian bawah. Kemudian penyebab yang lain adalah adanya riwayat placenta previa atau riwayat plasenta di bawah pada kehamilan sebelumnya. Ini juga merupakan faktor risiko yang bisa menyebabkan kondisi plasenta melekat di bawah. Kemudian adanya ketidaknormalan bentuk rahim ataupun adanya kelainan letak pada janin. Nah, tadi kan saya sudah katakan pada janin yang letaknya melintang ataupun menyungsang ataupun oblik miring, ini merupakan salah satu faktor risiko adanya kelainan letak plasenta yang melekat di bawah. Nah, bagaimana cara kita untuk melakukan atau mengetahui seorang ibu mengalami plasenta letak di bawah? Biasanya selain adanya gejala terjadi perdarahan seperti yang saya sudah jelaskan, perdarahan yang segar, tidak sakit dan berulang, kita bisa mengetahuinya dengan melakukan pemeriksaan USG. Jadi dengan pemeriksaan USG akan terlihat kalau memang plasenta ibu hamil itu melekatnya di bagian bawah. Kemudian apa yang dapat dilakukan atau bagaimana pengobatannya jika seorang ibu hamil mengalami kondisi plasenta yang melekat di bawah.
Nah, biasanya kita akan membagi menjadi dua kelompok, di mana yang pertama adalah kelompok yang gejalanya ringan dan yang kedua adalah kelompok yang gejalanya berat. Pada kelompok ibu-ibu yang mengalami plasenta di bawah tetapi gejalanya ringan, misalnya hanya flek-flek sedikit, dokter biasanya bisa saja menganjurkan untuk si ibu beristirahat secara total, kemudian menghindari beberapa aktivitas yang dapat mencetuskan terjadinya perdarahan. Misalnya si ibu tidak boleh berolahraga, beraktivitas yang berat, ataupun tidak boleh melakukan berhubungan badan. Tetapi jika pada kondisi plasenta yang melekat di bawah dan kondisinya berat, misalnya perdarahannya hebat ataupun memang banyaklah perdarahannya, maka pada kondisi seperti ini biasanya si dokter akan menyarankan untuk dilakukan terminasi kehamilan. Terminasi kehamilan itu maksudnya adalah mengakhiri kehamilan. Biasanya dilakukan tindakan operasi seksio sesaria jika memang tidak memungkinkan untuk dilahirkan normal. Tidak memungkinkan dilahirkan normal itu jika memang plasenta itu menutup secara total jalan lahir. Tetapi pada kondisi di mana plasenta letaknya di bawah, namun tidak menutup secara total, kadang-kadang memang kita bisa saja mengharapkan untuk dilakukan persalinan normal, tetapi keputusan untuk kita mencoba melahirkan normal ini harus benar-benar dengan pertimbangan dan pengawasan yang memang sudah matang dan harus dilakukan di rumah sakit dan diawasi oleh dokter ahli ya. Nah, pada kasus-kasus penanganan tadi ya, pada kasus-kasus di mana kalau terjadi perdarahan berat, maka biasanya kita mengalami mengakhiri kehamilan, yaitu dengan tindakan seksio sesaria. Tetapi memang pada kehamilan yang kurang bulan, misalnya di bawah 34 minggu, jika memungkinkan, jika memang perdarahannya tidak terlalu berat, kadang-kadang dokter bisa juga menunda dalam 1 atau 2 hari untuk memberikan obat kortikosteroid yang tujuannya adalah untuk mematangkan paru-paru janin. Jadi diharapkan nanti jikalau memang si bayi harus dilahirkan sebelum waktunya, tetapi dia sudah mendapatkan kortikosteroid, biasanya si bayi ini akan lebih kuat dan sehat dan paru-parunya lebih matang. Nah, saya pikir mungkin itu yang dapat kita ketahui tentang plasenta yang melekat di bagian bawah ya. Saya harap penjelasan ini walaupun terkesan terburu-buru, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kalau para sahabat masih kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan tentang topik plasenta yang melekat di bawah ini, atau misalnya para sahabat mungkin punya pengalaman pribadi, baik diri sendiri ataupun keluarga yang pernah mengalami, boleh diceritakan di sini, kita akan sharing, saya akan berusaha menjawab, kita akan berdiskusi. Nah, kalau memang misalnya para sahabat juga menganggap ada manfaat yang bisa diambil dari video ini, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya agar manfaat tersebut bisa sampai ke lebih banyak orang. Dan sekali lagi, saya nggak bosen-bosen minta bantuan untuk menekan tombol subscribe dan tekan tanda lonceng agar para sahabat tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.